Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Trinta Utami dari program studi perpajakan dengan NIM C0D024033. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 23. Saya akan menjelaskan latar belakang tentang pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 adalah pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari modal dan jasa dengan dua tarif utama yang dikenakan dari jumlah bruto 15% untuk penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, serta hadiah atau penghargaan, dan 2% untuk sewa harta selain sewa tanah atau bangunan, serta sebagai imbalan jasa tertentu seperti jasa teknik, manajemen, dan jasa lain yang jumlahnya mencapai puluhan jenis. PPh pasal 23 ini dapat dikenakan oleh penerima bersifat tidak final, namun jika penerima tidak memiliki NPWP, tarif pemotongannya akan dinaiki hingga 100% lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian PPh pasal 23 dan dasar hukumnya. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak membayar atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap dari modal, jasa, dan hadiah dan penghargaan. Selain yang dipotong oleh PPh 21, dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan diperkuat oleh Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Ketentuan lebih rinci diatur dalam PMK tersebut. PMK termasuk PMK Nomor 141/2015 tentang jenis jasa dan PMK Nomor 69 Tahun 2022 tentang pajak vintage P2P lending. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis penghasilan yang menjadi objek pajak PPh pasal 23. PPh pasal 23 dikenakan atas penghasilan dari modal dan jasa, tarif 15% dari bruto, dikenakan untuk dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan, kecuali yang sudah final atau PPh pasal 21. Tarif 2% dari bruto dikenakan untuk sewa harta selain tanah atau bangunan dan imbalan jasa tertentu, teknik manajemen, konsultasi, dan jasa lainnya, kecuali yang sudah dipotong PPh pasal 21. Mekanisme PPh pasal 23. Mekanisme PPh pasal 23 adalah withholding tax, di mana pihak membayar melakukan pemotongan dan wajib menerbitkan bukti potong. Pajak yang dipotong harus disetorkan ke kas negara melalui e-billing, KAP 41124, KJS 100, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan dilaporkan melalui e-Bupot paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Bagi penerima PPh 23, ini berfungsi sebagai kredit pajak dalam laporan se-SPT tahunan. Selanjutnya, pihak yang terkena PPh pasal 23. Pemotong PPh pasal 23, pihak membayar adalah badan pemerintah, subjek pajak badan, PT atau CV, penyelenggara kegiatan atau badan usaha tetap, perwakilan luar negeri, dan wajib pajak orang pribadi tertentu yang ditunjuk di JP. Mereka bertanggung jawab memotong, menyetor, dan melaporkan pajak. Penerima PPh pasal 23, pihak yang dipotong adalah wajib pajak dalam negeri, badan atau orang pribadi tertentu, dan badan usaha tetap yang menerima penghasilan dari modal, dividen, bunga, royalti, dan hadiah, atau penghasilan dari jasa sewa harta selain tanah atau bangunan. Selanjutnya kesimpulannya adalah PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pihak pembayar, badan pemerintah, badan usaha tetap, dan lain-lain atas penghasilan dan terima wajib pajak dan dalam negeri atau badan usaha tetap. Pajak ini dikenakan 15% untuk penghasilan dari modal, dividen, bunga, royalti, dan hadiah, dan 2% untuk penghasilan dari sewa jasa, teknik, manajemen, konsultan, dan jasa lainnya. Mekanismenya adalah pemotongan dengan bukti potong, penyetoran maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya melalui e-Bupot. Pajak ini berfungsi sebagai kredit pajak bagi penerima saat pelaporan SPT tahunan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.